Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sajian Diyani dari Prodi Keperawatan kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan satuan acara penyuluhan persiapan kehamilan yang sehat. Yang pertama, pengertian. Persalinan adalah proses alamiah di mana terjadi dilatasi serviks, lahirnya bayi dan plasenta dari rahim ibu. Bila bumi sebentar lagi akan melahirkan, perlu mengetahui hal apa saja yang perlu bumi lakukan dan persiapkan baik secara normal maupun operasi sesar. Apa yang harus dilakukan saat ibu hamil? Yang pertama, buat janji pemeriksaan dengan petugas kesehatan agar tidak menunggu lama. Yang kedua, pelajari dan terapkan panduan menjaga kehamilan sehat yang ada di buku KIA. Yang ketiga, segera periksa ke Fasiankes jika ada tanda bahaya kehamilan. Trimester pertama, yaitu yang pertama, lakukanlah pemeriksaan dengan tes pack di rumah. Yang kedua, saat usia kandungan 11-13 minggu cukup 1 kali pemeriksaan, atau dalam kunjungan ini akan dilakukan pemeriksaan USG dan tes darah untuk mendeteksi kelainan yang mungkin dialami oleh ibu hamil dan janin. Yang ketiga, bila hasil tes positif, ibu dapat menghitung usia kehamilan mulai dari hari pertama haid terakhir atau HPHT. Yang selanjutnya, memanfaatkan fasilitas konsultasi online dengan dokter kandungan, perawat, dan bidan. Yang selanjutnya, bumi juga bisa mengikuti kelas kehamilan online yang mengajarkan cara menjaga dan mengawasi kehamilan secara mandiri di rumah. Yang selanjutnya, jika pernah mengalami kehamilan ektopik atau hamil yang disarankan untuk langsung memeriksakan kehamilan ke dokter kandungan ketika hasil tes pack positif, tidak perlu menunggu hingga usia kehamilan 11 minggu. Trimester kedua, yang pertama, hamil hanya perlu melakukan kunjungan vaskes 1 kali untuk melakukan pemeriksaan USG kehamilan atau usia kandungan 20 minggu. Nah, selanjutnya, pemeriksaan ini dapat memberikan informasi mengenai kondisi organ-organ bayi dan plasenta, serta mendeteksi kelainan yang mungkin terjadi. Dan selanjutnya, kesehatan hamil juga akan diperiksa secara menyeluruh. Trimester ketiga, yang pertama, jadwal pemeriksaan ibu hamil trimester ketiga harus lebih sering karena sudah mendekati waktu persalinan. Pada kunjungan-kunjungan ini akan dilakukan pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, dan USG untuk memantau tumbang dan posisi janin, serta untuk menentukan rencana persalinan. Dan selanjutnya, selama di rumah, bumi bisa memantau DJJ secara rutin menggunakan stetoskop, Layenek atau Doppler yang bisa didapatkan di toko alat kesehatan. Kapan untuk jadwal kunjungan ibu hamil? Yang pertama, 1 kali saat 20 minggu, yang selanjutnya 1 kali saat 32 minggu, yang selanjutnya 1 kali saat 36 minggu, yang selanjutnya 1 minggu sekali saat 37 sampai persalinan ibu. Pilihan tempat melahirkan. Yang pertama, pilihan tempat melahirkan baik itu di rumah, klinik, atau rumah sakit, mempertimbangkan risiko dan manfaatnya atau diskusikan dengan ahlinya. Bila bumil ingin melahirkan di klinik atau di rumah, periksa ada ambulan atau kendaraan yang dapat menjangkau tempat bumil bersalin. Dan selanjutnya, jika bumil positif COVID-19 atau memiliki gangguan kesehatan tertentu, sebaiknya jangan melahirkan di rumah. Selanjutnya, tentukan vaskes tempat persalinan sejak jauh-jauh hari. Selanjutnya, ketahui perkiraan persalinan. Selanjutnya, selama proses persalinan di rumah sakit, baik dengan operasi sesar maupun normal, bumil boleh ditemani. Selanjutnya, jika pendamping bumil memiliki gejala COVID-19 atau sedang tidak sehat, ia tidak diizinkan masuk ke ruang bersalin. Hal ini dilakukan agar bumil, bayi, dan dokter atau bidan yang membantu persalinan tidak tertular virus corona. Metode melahirkan. Yang pertama, bumil dibebaskan untuk memilih metode persalinan apakah akan melahirkan normal atau dengan operasi sesar.
Namun, pilihan ini tetap harus disesuaikan dengan kondisi kehamilan bumil. Yang kedua, kajian khusus tenaga ahli akan memberikan anjuran mengenai cara melahirkan yang terbaik bagi bumil. Yang ketiga, operasi sesar biasanya hanya diwajibkan pada kondisi tertentu. Misalnya infeksi herpes genital atau HIV pada ibu hamil, kehamilan dengan plasenta previa atau kehamilan dengan posisi janin yang tidak normal. Prinsip makanan yang baik bagi ibu hamil. Yang pertama, jangan diet selama hamil. Yang kedua, makan dengan porsi kecil tapi sering. Yang ketiga, minum vitamin secara teratur. Yang keempat, minum air yang cukup. Yang kelima, hindari makanan yang dapat menyebabkan infeksi seperti daging mentah. Yang keenam, jangan minum yang mengandung alkohol dan batasi minum kopi serta teh karena mempengaruhi berat badan bayi, keguguran, penyerapan zat besi. Sekian, terima kasih. Apakah ditanyakan? Jika tidak ada, saya tutup. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.